Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Bella. Ia merupakan penulis naskah yang cukup handal dan juga idealis. Bella tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Arnold dan bekerja sebagai sutradara berbagai produk iklan komersil. Oke, pag mainit-init pa. Di saat itu, Arnold ingin sekali meningkatkan karirnya untuk menjadi seorang sutradara film. Namun dikarenakan tidak memiliki ide maupun konsep, ia pun lalu meminta tolong kepada Bella untuk menjadi penulis naskahnya. Demi mewujudkan cita-cita dari pacar yang sangat ia sayangi, Bella pun akhirnya setuju. Sesudah itu malam harinya Arnold mengontak salah satu investor yang sering diajaknya kerjasama. Pria tersebut bernama Tuan Dison. Di sana, Tuan Dison meminta konsep agar setiap adegan berisikan cangkul-mencangkul, serta adegan baku tembak dan pemerannya diwajibkan sangatlah begitu seksoi. Agar investor itu merasa senang, Arnold pun memuji Tuan Dison dengan mengatakan konsepnya begitu brilian. Mendengar hal tersebut, Tuan Dison menjadi semakin besar kepala dengan mengatakan jika istrinya juga setuju jika ia pantas menjadi seorang penulis. Tuan Dison juga menambahkan jika pengusaha sama halnya dengan seorang penulis, yang intinya keduanya itu menjual produk mereka agar laris di pasaran. Mendengar hal itu, Bella langsung membantahnya. Bagi Bella, seorang penulis merupakan seniman yang mencurahkan rasa dalam rajutan penanya, yang berisikan ide-ide brilian dan tidak sembarangan. Berbeda dengan pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan dan tidak peduli akan isi materi penjualannya. Mendengar ucapan dari Bella, Tuan Dison pun lalu terdiam. Ia lalu menanyakan kapan naskah itu dapat dibacanya, dikarenakan Tuan Dison akan berangkat ke Belgia minggu depan untuk melakukan bisnis. When can I read the script? Ako papuntang Belgium next week. Arnold lalu berkata naskah itu akan secepatnya diberikan kepada Tuan Dison. Namun Bella kembali membantah dengan mengatakan jika menulis itu membutuhkan banyak waktu. Bella tidak akan memberikan naskah itu hingga selesai dikarenakan setiap perubahan pada bagian akhir bisa mempengaruhi cerita skenario bagian pertamanya. Tuan Dison pun akhirnya setuju asalkan materi cangkul-mencangkul yang ia inginkan harus tetap ada dalam skenario tersebut. Huwag niyong tatanggalin yung gusto ko, ha? I need you to be proactive, ha? Setiba di rumah, Bella pun mengeluh akan permintaan dari investor itu dan ingin membuat naskah sesuai idealisnya. Namun Arnold mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan jika mengubahnya akan menyinggung perasaan dari Tuan Dison. Arnold pun sangat meminta tolong kepada Bella agar membantunya kali ini. Di sana Bella pun berkata kenapa Arnold tidak menulis naskah itu sendiri saja. Pria itu lalu menjawab jika ia tidak pintar dalam merangkai kata-kata. Arnold pun curhat dan merasa malu karena ia hanya menjadi benalu di rumahnya Bella, di mana Bella sudah sukses membuat 3 naskah dan difilmkan sedangkan dirinya tidak ada perkembangan sama sekali. Kaya mo yan. Flashback. Mendengar hal itu, Bella langsung merasa iba kepada pacarnya. Ia lantas menyemangati Arnold dan berjanji akan menjadi penulis naskahnya demi kesuksesan pacarnya tersebut, guna meningkatkan karirnya menjadi seorang sutradara film. Di tengah malam, Bella pun mulai mengerjakan cerita naskahnya, di mana menceritakan kisah guru muda yang bernama Luna dan terpaksa menikah dengan pria tua yang bernama Abe. Abe ini merupakan pengusaha kontraktor yang sangat tidak manusiawi dengan anak buahnya. Melihat hal itu, Luna pun merasa sangat kasihan. Ia lantas curhat kepada bibinya di sana dan mengatakan ingin rasanya kabur dari rumah tersebut. Bibinya lantas berkata agar Luna lebih bersabar dikarenakan ia sudah dijadikan alat penebusan hutang oleh orang tuanya. Maka dari itu Luna harus mengabdi kepada Tuan Abe seumur hidupnya. Magtiis-tiis ka na lang muna. Hingga pada suatu hari di saat Luna pulang bekerja, terjadi baku tembak antara 2 penjahat dengan pihak kepolisian tepat di depan sekolah Luna mengajar. Salah satu penjahat di sana telah meninggal dan yang satunya lalu menyandera Luna agar terbebas dari pengejaran pihak kepolisian. Dengan mencuri mobil taksi yang terparkir di dekat mereka, Luna pun dibawa ke rumah kosong yang sedang direnovasi. Di sana penjahat itu berjanji akan melepas Luna jika mereka tidak dikejar lagi oleh para polisi. Ayaw mo masaktan! Mabuha! Tak berselang lama, Luna pun izin ke toilet. Penjahat itu lalu menemaninya dan ternyata ia buta huruf atau tak bisa membaca jika toilet di sana sedang rusak.
Ano ba hinihintay mo? Di mo ba nababasa? Setelah mengecek ke dalam dan ternyata toilet itu benar-benar rusak, penjahat itu pun lalu menyuruh Luna untuk membuang air dengan menggunakan sebuah kendi. Umihi ka na, bilisan mo na! Sesudah selesai, penjahat itu lalu meminta maaf karena telah menodong Luna sebelumnya dan berkata jika ia bukanlah seorang penjahat. Uang yang mereka curi sebenarnya ialah gaji yang tak pernah dibayar selama ini oleh majikan mereka, dan majikannya tersebut memecat mereka tanpa alasan. Sesudah itu Luna pun mengatakan jika ia menyadari pria itu tak bisa membaca di saat ke toilet sebelumnya. Berbekal pendidikan dasar yang kurang, Luna pun menanyakan rencana pria itu ke depannya. Pria yang bernama Diego itu lalu bercerita jika temannya yang bernama Paman Roger lah yang tahu harus kemana dan harus diapakan uang tersebut. Namun karena sudah tiada, Diego pun kini merasa kebingungan. Ia pun bercerita jika Paman Roger sudah seperti ayahnya sendiri. Ia dari kecil sudah yatim piatu dan Paman Roger lah yang memungutnya dari jalanan. Kung saan din ako nakitira. Inulit lang niya ako sa lansangan. Diego juga bercerita jika ia sekolah hanya hingga kelas 2 SD dikarenakan keterbatasan biaya. Menjelang remaja, ia pun dinikahkan dengan putri dari Paman Roger namun sudah meninggi pasca melahirkan buah hati mereka. Luna yang penasaran lalu kembali bertanya bagaimana Diego bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada. Diego lalu menjawab jika ia bekerja serabutan di pabrik dengan mengamati objek barang masing-masing yang ada di sana. Sesudah itu giliran Luna pun menceritakan perjalanan hidupnya. Di saat ibunya harus dioperasi dan tak mampu membayar rumah sakit, Abel lah yang membayar semua itu dan sebagai gantinya Luna harus mau menikah dengannya. Lalu ketika mereka akan kerja kelompok, ketika naskah itu dihentikan oleh Arnold dan meminta Bella untuk merevisinya agar diganti dengan adegan pemerkosaan agar lebih greget, dikarenakan itu salah satu saran dari Tuan Dizon. Ay, agad yung babae. Na hindi mo na siya papayag. Mereka pun berdebat sejenak tentang isi naskah tersebut, hingga Arnold pun mengalah dan membebaskan Bella menuangkan idenya asalkan naskah itu lekas selesai sebelum tenggang waktu yang telah diberikan oleh Tuan Dizon. Sesudah itu, naskah cerita pun direvisi oleh Bella dengan membuat Luna yang kini sedang mengajari Diego cara membaca, yang tentunya naskah tersebut membuat Tuan Dizon merasa kecewa dikarenakan tidak bersihkan adegan yang diinginkannya. Mendengar hal itu, Bella pun berdebat dengan Tuan Dizon dan mengatakan mengapa harus ada adegan cangkul-mencangkulnya. Sebelum investor itu emosi dan membatalkan kerjasama mereka, Arnold langsung menyela dengan mengatakan akan merevisi kembali naskah tersebut. Arnold, di pinasobrahan lang si Bella. Malam harinya Bella pun melanjutkan pembuatan naskah ceritanya, di mana pada adegan kali ini memperlihatkan karakter Diego yang akan berpisah dengan Luna. Meski Luna memaksa untuk ikut kabur dengannya, namun Diego yang sudah menjadi buronan polisi tak mengizinkan hal itu dikarenakan takut akan membahayakan kehidupan dari Luna. Kembali ke dunia nyata, ketika Bella akan pergi berbelanja, ia pun tak sengaja melihat Arnold sedang berjalan mesra dengan wanita lain. Setiba di rumah, Bella pun menanyakan tentang wanita yang ia lihat sebelumnya. Arnold pun jujur jika wanita yang ia ajak itu ialah adik dari Tuan Dizon dan sudah pernah sekali kerja kelompok dengan dirinya. Nyetang skip mo! Umalis ka na! Mendengar hal tersebut tentunya membuat Bella merasa sangat kecewa dan menyuruh Arnold untuk keluar dari rumahnya serta menyelesaikan naskah tulisnya sendiri. Ketika sendirian dan ragu untuk meneruskan penulisan naskahnya itu, Bella pun menghayal jika ia didatangi oleh Luna. Di sana Luna mencoba memberi semangat dan menyuruh Bella untuk mengikuti kata hatinya saja. Akhirnya, Bella pun meyakinkan tekadnya untuk menuntaskan naskah tersebut, di mana capture kali ini memperlihatkan Luna yang menjalani hari-harinya dengan penuh kehampaan pasca berpisah dengan Diego. Hingga pada suatu hari Luna pun mendapatkan telepon dari Diego untuk diajaknya bertemu. Namun percakapan mereka tanpa sengaja didengar oleh Abe yang membuatnya merasa emosi. Lalu di malam harinya Luna pun menuju ke tempat mereka janjian bertemu.
Sesudah melepas rindu adu mekanik di sana, Diego lantas memberikan Luna sejumlah uang untuk menebus semua hutang-hutangnya dari AB, sehingga Bella bisa terbebas dan tak terikat lagi dengan orang yang tak dicintainya tersebut. Sesudah mereka berpisah dan keluar dari penginapan, Diego langsung didor-dor oleh pihak kepolisian hingga membuatnya meninggoy. Ternyata semua itu ulah dari AB yang memberitahu polisi tempat Diego bersembunyi. Pasca kepergian dari Diego, Luna pun memantapkan diri untuk pergi meninggalkan AB dengan membayar seluruh hutang-hutang keluarganya. Dan naskah ini pun akhirnya selesai digarap oleh Bella. Namun bukannya dipublis, naskah itu justru dibakarnya. Serasa ia membuang semua kesedihan serta kenangan masa lalunya ketika masih bersama dengan Arnold demi membuka lembaran hidup yang baru. Beberapa hari kemudian, Bella lantas menemui Arnold untuk mengajaknya bertemu. Sesudah berbaikan di sana, Bella pun lalu mengajak Arnold untuk menjalin pertemanan. Terlihat raut wajah penyesalan dari Arnold yang masih ada rasa cinta kepada Bella, namun keputusan Bella sudah bulat, yang membuat pria itu pun setuju jika mereka kini sebatas berteman saja. Dan film ini pun selesai.